Tadi sampai sini ada pertanyaan nggak tentang humas sebagai profesi? Oke. Hmm, mm-mm. Ada mbak, jadi misalnya kayak tadi kan yang saya bilang kalau dalam Ikatan Dokter Indonesia tuh fungsinya humas biasanya mereka kayak memfasilitasi pertemuan, karena Ikatan Dokter tuh kan mereka misalnya punya pertemuan tahunan. Di pertemuan tahunan itu kan mereka akan misalnya share mengenai ide-ide terbaru atau gagasan atau informasi terbaru. Nah, yang em, apa ya istilahnya mendistribusikan informasi itu humas. Iya, iya, gini, jadi sebenarnya gini, kita kan kita pasti tahu kalau misalnya orang itu manusia pada tahap tertentu setelah dia sekolah, misalnya kan pasti harus bekerja, ya kan? Nah, tapi tidak semua pekerjaan itu bisa disebut sebagai profesi. Ngerti kan? Misalnya gini, ada orang bekerja sebagai kasir, tapi kasir itu pekerjaan, kasir itu bukan profesi. Kenapa kita tidak bisa menyebut kasir sebagai profesi misalnya? Karena nih, kita balik ke slide berikut sebelumnya. Tapi kasir kan juga bekerja dalam situasi yang formal. Nah, untuk menentukan suatu pekerjaan itu kita sebut sebagai profesi atau tidak, itu ada 3 ciri. Yang tadi saya bilang ada body of knowledge, yaitu ada visi misi tujuan bidang kerja yang jelas, lalu ada kode etiknya, dan ada kontrol akses tertutup. Nah, sejauh ini kan kita pasti iya, dia dia mungkin pekerjaan dia tukang bakso, tapi berarti profesi dia adalah sebagai penjual kan, misalnya karena ada mungkin ada yang namanya kan ada ikatan penjual atau misalnya pengusaha Indonesia. Nah itu kan mereka misalnya pengusaha yang home industry. Nah iya, jadi profesi sama pekerjaan itu kita harus bisa bedakan. Nah dalam konteks ini humas itu adalah sebuah profesi, karena humas punya ada body of knowledge-nya. Ilmunya dari mana sih humas? Ilmu tuh dari ilmunya dari teorinya, ilmu teorinya dari ilmu komunikasi. Lalu ada kode etiknya kan. Misalnya kita pernah bahas bahwa humas itu seharusnya dia menyampaikan informasi yang sifatnya positif, ya kan? Humas itu tidak menyampaikan informasi yang sifatnya manipulatif atau sifatnya itu bohong. Itu kode etik dari profesi dari humas. Lalu ada kontrol akses tertutup misalnya. Jadi misalnya Mbak mau jadi anggota satu organisasi kehumasan, itu harus punya misalnya requirement tertentu, misalnya sudah punya pengalaman kerja 2 tahun. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Bahkan sekarang kita pernah bahas di modul sebelumnya itu untuk menjadi humas mereka punya semacam sertifikasi kan. Nah, sertifikasi itu berarti kan artinya tidak semua orang bisa mendapatkan sertifikasi itu. Berarti orang harus belajar, mereka harus lulus dari tes. Nah, itu tentu ada kontrol akses tertutup. Tapi biarpun humas itu sudah dikatakan sebagai profesi, masih ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh humas. Yang pertama yaitu masih sedikit organisasi yang memberi posisi humas di tingkat korporat. Jadi kita tadi seperti yang Mbak Asna bertanya, ada yang punya kenapa ada perusahaan
yang punya humas, tapi kenapa ada bagaimana dengan mereka yang misalnya harus konsultasi dengan misalnya ada konsultan humas tersendiri misalnya. Kenapa? Tadi saya jawab itu karena tingkat kebutuhan tiap perusahaan tuh mungkin berbeda. Dalam hal ini, terkadang biarpun misalnya perusahaan A, dia punya humas di dalam perusahaannya, tapi kewenangan humas misalnya terbatas. Atau mungkin humas hanya sekedar dianggap sebagai juru bicara saja, tapi humas tidak menjalankan fungsi lainnya, misalnya fungsi negosiasi atau fungsi misalnya untuk pencarian informasi itu mungkin tidak didapatkan di situ. Nah, dalam arti di sini jadi di beberapa perusahaan atau di beberapa institusi humas itu masih bekerja dalam lingkup kerja yang terbatas. Lalu yang kedua adalah evaluasi manajemen puncak terhadap kerja humas yang masih buruk. Jadi evaluasi manajemen puncak ini adalah orang-orang yang berada di level eksekutif atau di level atas. Terkadang sampai saat ini misalnya di Indonesia misalnya ya, itu karena humas ini masih belum dianggap sebagai suatu, maksudnya kadang orang beranggapan humas itu kerjanya apa sih? Humas itu kerjanya kan cuman ngomong ya, cuman misalnya nanti untuk jadi juru bicara media. Lalu ya sudahlah, kita nggak perlu misalnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Nah, padahal ini salah. Karena anggapan orang itu kadang-kadang public relations itu kerjanya emang cuma ngomong. Padahal seharusnya humas itu mereka juga melakukan riset. Misalnya mereka juga melakukan lobby. Lalu mereka juga bukan hanya sekedar mengatur media, tapi mereka juga harus memanage media. Nah, evaluasi manajemen puncak ini bisa dikatakan masih buruk. Lalu yang ketiga yaitu diragukannya pendidikan humas dalam menyiapkan humas yang strategis. Ini misalnya terkait dengan pendidikan lanjutan humas, misalnya dengan ilmu yang tadi saya pernah bilang ada ilmu komunikasi politik ataupun komunikasi perusahaan atau corporate communication. Sebagian orang atau mungkin orang yang tidak familiar dengan apa sih itu hubungan masyarakat, mereka mungkin akan menyaksikan apa sih gunanya sampai harus belajar humas sampai sejauh itu misalnya. Karena orang mungkin beranggapan oh humas itu kan kerjanya hanya berkomunikasi, tinggal ngomong kan gitu. Padahal untuk kita berkomunikasi itu ada tekniknya. Untuk berkomunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada misalnya skill tertentu yang harus didapatkan. Karena kan semua orang bisa ngomong, semua orang bisa berkomunikasi, tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Berkomunikasi yang sesuai dengan tempatnya misalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sudah bicara tentang humasnya, tentang humas sebagai profesi. Lalu sekarang ada organisasi profesi humas. Jadi ada suatu institusi ataupun organisasi yang menampung mereka yang bekerja atau berprofesi dalam hubungan masyarakat. Oke, jadi organisasi profesi humas itu merupakan suatu wadah para profesional di dalam mengembangkan dan mengadakan suatu studi profesi atau di sini yang dimaksud adalah profesi humas. Kemudian organisasinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu organisasi yang menghimpun praktisi humas secara umum. Jadi ini bisa kita bilang organisasi orang-orang yang terlibat itu adalah mereka yang berprofesi atau profesi sebagai humas dan juga praktisi. Contoh misalnya orang-orang seperti Renald Kasali, seperti Mario Teguh, itu mereka mereka merupakan praktisi humas, jadi mereka tergabung dalam suatu institusi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu organisasi yang menghimpun perusahaan humas. Jadi selain ada orangnya, ada perusahaan yang bergerak di bidang humas. Jadi perusahaan yang mereka menyediakan jasa tentang public relation ataupun humas. Nah, jadi yang tadi itu praktisinya, yang kedua itu organisasi yang menghimpun perusahaannya. Kalau misalnya tadi ada tukang bakso, misalnya kan ada penjualnya, ya kan? Jadi ada orang yang ada ikatan penjual misalnya, lalu ada ikatan penjual bakso gitu. Beda ini kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu menghimpun praktisi humas berdasarkan perusahaannya. Di sini yang membedakan nomor 3 dengan nomor 1, kalau yang nomor 1 itu praktisi humas,